Artinya jika seseorang misalnya sholat sendirian, sholat maghrib, sholat isya, kemudian dia melirihkan bacaannya seluruhnya, maka itu juga sah sholatnya. Demikian juga kalau ada seorang sholat asar, kemudian pakai suara keras, nah, meskipun nggak pernah kita temui, tetapi seandainya ada sholat asar, dia sholat dengan suara keras, mengeraskan suara, maka sholatnya juga sah. Karena ini adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jika mengingatkan, maka dia bertasbih. Jika mengingatkan, laki-laki kalau mengingatkan imam misalnya yang lupa, maka dia membaca tasbih. Misalnya ketika sedang sholat, kemudian ada seseorang datang meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dia, maka dia boleh membaca tasbih subhanallah misalnya. Itu untuk contoh yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'idin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca wal mar'atu tukhalifur rajul. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fir ruku'i was sujudi
wa yajharu fi mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din wa takhfadu sawtaha bihadratir rijalil ajanibi wa idza nabahu syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa bersama-sama dalam majelis ilmu pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga kebersamaan kita ini menjadi kebersamaan seterusnya sampai nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih dalam kitab shalah menjelaskan tentang perbedaan salat antara kaum perempuan dan laki-laki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tukhalifu bedane sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Farrajulu mongko utawi wong lanang iku yujafi ngedohaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul anjambaihi saking lambung lorone rajul. Wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi wa yuqillu lan ngangkat. Tadi yang yujafi kita ngedohaken farrajulu mangka utahe wong lanang iku yujafi ngedohaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul anjambaihi saking lambung lorone rajul. Wa yuqillu lan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul an fakhidhaihi saking pupu lorone rajul fir ruku'i ing dalem rukuk wasujudi lan sujud. Wa yajharu lan banteraken sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalem panggonan banteraken wacan. Wa idza nabahu lan tatkalane ngelingaken nabahu syai'un fis sholati ing dalem nalikane ngelingaken ing rajul apa syai'un suwi-wiji fis sholati ing dalam salat sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul. Wa auratur rajuli lan utawi aurate wong lanang iku ma barang baina surratihi kang ing dalem antarane pusere atau utele rajul wa rukbatihi lan dengkole rajul. Wal mar'atu lan utawi wong wadon
Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tabummu ndekepaken sapa mar'ah ba'daha ing sebagiane mar'ah ila ba'din maring sebagian kang weneh wa takhfadhu lan nglirihaken sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah bi hadrati rijali ing dalem ngarepe pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya wa idza nabaha lan tatkalane ngelingaken ing mar'ah apa syai'un suci-wici fi sholati ing dalem salat saffaqat mongko nepuk tangan sapa mar'ah wa jami'u badanil hurrati lan sekabehane badane wadon kang merdeka iku auratun aurat illa wajhaha kejaba wajahe mar'ah wa kaffaiha lan epek-epek lorone mar'ah wal amatu lan utai amat iku karrajuli kaya wong lanang. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah, ini menjelaskan tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan itu berbeda tata cara sholatnya dalam beberapa hal, yaitu dalam 5 hal dengan sholatnya kaum laki-laki. Yang pertama adalah bahwa ar-rajulu yujafi mirfaqaihi. Sekarang yang laki-laki dulu. Yang laki-laki dulu. Mu'allif menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ar-rajul, laki-laki itu yujafi mirfaqaihi an jambaihi, menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya dalam rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk sujud, maka sikunya ini itu dijauhkan dari lambung. Lambung ini di sini lambung. Ketika rukuk begini, ketika sujud juga begini, dijauhkan dari lambungnya. Nah, nanti berbeda dengan perempuan. Ini satu persatu untuk laki-laki. Jadi ketika kita rukuk untuk kaum laki-laki, maka sikunya ini tidak ditempelkan ke perutnya, ke lambungnya enggak, tetapi dijauhkan dari lambungnya. Demikian juga ketika sujud. Ini untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki juga itu mengangkat perutnya dari kedua pahanya ketika rukuk dan sujud. Jadi perutnya juga dijauhkan dari paha, tidak ditempelkan ke paha. Nah, ini untuk laki-laki. Jadi seorang laki-laki jika dia rukuk atau sujud, maka dia menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Nah, tidak menempelkan perutnya itu pada kedua pahanya. Itu untuk laki-laki. Dalam praktek itu jarang yang keliru untuk laki-laki. Untuk laki-laki jarang yang keliru. Jadi memang pada umumnya seperti itu. Jadi kedua sikunya itu dijauhkan dari lambung ketika rukuk dan sujud. Kemudian perutnya itu juga diangkat dari kedua pahanya, tidak ditempelkan pada paha ketika rukuk maupun sujud. Nah, kemudian yang ketiga untuk laki-laki juga itu mengeraskan suara bacaannya di tempat yang dianjurkan untuk mengeraskan suara, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Misalnya ketika 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, kemudian 2 rakaat sholat subuh, itu bagi laki-laki itu dia mengeraskan suara. Baik ada perempuan atau enggak ada perempuan, maka dianjurkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suara.
Ini sebenarnya juga berlaku bukan hanya bagi imam saja, tetapi juga bagi orang yang sholat sendirian. Kalau makmum enggak, kalau makmum dia mendengarkan bacaan imam. Hanya saja setelah Fatihah nanti makmum membaca Fatihah. Setelah Fatihahnya imam, makmum membaca Fatihah secara lirih. Tetapi mengeraskan suara ini berlaku bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Jadi meskipun kita misalnya sholat subuh sendirian, kita membaca Fatihahnya, suratnya dengan suara keras, tetap dianjurkan seperti itu. Demikian juga ketika kita sholat maghrib, sholat isya 2 rakaat pertama, kita dianjurkan membacanya dengan suara keras juga meskipun kita sholat sendirian. Nah, ini bagi laki-laki seperti itu. Dan melirihkan suaranya di tempat yang memang dianjurkan untuk dilirihkan bacaannya. Berarti pada rakaat ketiga dalam sholat maghrib, pada rakaat 2 rakaat terakhir dalam sholat isya, dalam seluruh rakaat sholat zuhur, dalam seluruh rakaat sholat asar. Itu bagi laki-laki pun dianjurkan untuk membacanya dengan suara lirih. Tetapi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu hukumnya adalah sunnah. Artinya jika seseorang misalnya sholat sendirian, sholat maghrib, sholat isya, kemudian dia melirihkan bacaannya seluruhnya, maka itu juga sah sholatnya. Demikian juga kalau ada seorang sholat asar, kemudian pakai suara keras, meskipun nggak pernah kita temui, tetapi seandainya ada sholat asar, dia sholat dengan suara keras, mengeraskan suara, maka sholatnya juga sah. Karena ini adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jika mengingatkan, maka dia bertasbih. Jika mengingatkan, laki-laki kalau mengingatkan imam misalnya yang lupa, maka dia membaca tasbih. Misalnya ketika sedang sholat, kemudian ada seseorang datang meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dia, maka dia boleh membaca tasbih subhanallah misalnya. Itu untuk contoh yang pertama. Misalnya kita sedang sholat di rumah, kemudian ada orang mengetuk pintu atau dia mengatakan assalamualaikum, ada tamu datang. Kita kan nggak boleh membatalkan sholat kita. Jika sholat itu adalah sholat wajib, maka kita nggak boleh membatalkannya. Maka kita bisa memberikan isyarat dengan kita membaca tasbih, dengan mengatakan subhanallah, seperti itu. Maka tamu itu akan paham bahwa dia sedang sholat. Kalau tamunya paham, kalau tamunya nggak paham ya tetap tidak paham. Karena tamunya nggak pernah belajar juga nggak tahu, dikira membaca tasbih biasa, subhanallah. Atau contoh lain yang biasa di sini adalah ketika imam itu lupa dalam mengerjakan rukun sholat, maka di sini makmum mengingatkannya dengan membaca tasbih. Misalnya imamnya nggak rukuk, habis berdiri langsung sujud, mungkin sedang ngelamun atau gimana, habis berdiri kemudian dia langsung sujud, maka makmumnya apa? Makmumnya membaca subhanallah, seperti itu. Kalau laki-laki dia membaca tasbih, agar nanti imamnya ingat, kemudian imamnya kembali berdiri. Karena di sini kan harus tartib. Kemarin ketika kita membahas tentang rukun sholat, di antara rukun sholat itu harus tartib, rukun-rukunnya itu harus berurut. Setelah berdiri maka seharusnya dia rukuk dulu, baru i'tidal, baru sujud.
sedangkan dia dari berdiri langsung sujud. Nah, berarti imamnya kan harus kembali lagi pada posisi berdiri kemudian rukuk. Nah, maka makmum mengingatkan kepada imam dengan membaca tasbih subhanallah. Itu tata caranya. Nah, karena ya biasa, lupa itu sesuatu yang biasa, apalagi manusia. Tapi terkadang sebagian orang sering lupanya ini ya. Jadi menjadi imam sering lupa. Ya sesuatu yang wajar lupa itu, maka makmum tugasnya adalah mengingatkan imam. Dalam hal ini jika laki-laki dia membaca tasbih. Karena dalam hadis memang seperti itu, diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan kepada laki-laki dalam mengingatkan itu untuk membaca tasbih. Berbeda dengan perempuan nanti yang dengan menepuk tangan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Tetapi di sini yang harus diingat bagi laki-laki, ketika dia membaca tasbih subhanallah dalam rangka tadi mengingatkan orang yang imam yang lupa, maka dia harus berniat untuk berzikir. Jadi subhanallah dia niatnya adalah zikir. Ini yang penting untuk sebagai peringatan bagi kita agar nanti tidak salah. Jadi kita membaca subhanallah itu tujuannya adalah, niatnya adalah untuk berzikir. Niatnya bukan semata-mata untuk mengingatkan atau untuk memberitahu imam. Karena jika seseorang dalam membaca subhanallah itu tujuannya untuk memberitahu bahwa dia lupa, mengingatkan imam, hanya itu tujuannya, bukan berniat untuk berzikir, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Kalau dia membaca subhanallah zikir, seperti kita telah jelaskan bahwa zikrullah tidak membatalkan sholat. Tetapi jika dia membaca subhanallah tujuannya bukan zikir, tetapi mengingatkan imam, tidak ada niat zikir sama sekali, maka di sini sholat makmum itu batal. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, nanti yang perempuan ini kita akan bertambah paham, karena yang perempuan ini kebalikan dari laki-laki dalam sebagian hal yang lima ini. Yang kelima adalah auratnya laki-laki adalah bagian badannya di antara pusar dan lutut, seperti yang sudah kita jelaskan dalam syarat sah sholat. Dalam syarat sah sholat kita jelaskan bahwa wajib bagi orang yang sholat untuk menutup aurat. Dan auratnya laki-laki itu ma baina surrati warukbati, bagian badan laki-laki di antara pusar dan lutut. Pusar itu bukan aurat, lutut itu juga bukan aurat, tetapi pusar itu wajib ditutup. Kemudian lutut itu juga wajib ditutup. Kenapa? Untuk menjamin bahwa auratnya telah tertutup. Karena jika tidak ditutup pusarnya atau lututnya, maka tidak akan terjamin bahwa bagian di bawah pusar dan di atas lutut nanti akan terbuka ketika dia sholat. Maka ini berlaku kemudian ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menutup aurat itu wajib. Tanpa menutup pusar maka nggak akan sempurna menutup auratnya. Tanpa menutup lutut maka nggak akan sempurna dalam menutup aurat. Maka menutup lutut dan pusar itu hukumnya menjadi wajib.
meskipun itu bukan bagian dari aurat. Dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Jadi laki-laki, kalau misalnya ada laki-laki sholat nggak pakai baju misalnya, hanya pakai sarung, tapi sarungnya di atas pusar, kemudian di bawah lutut atau sampai ke lutut, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu bahkan ada yang lebih sedikit lagi auratnya dalam mazhab lain. Itu ada yang mengatakan dalam mazhab lain auratnya laki-laki itu hanya sawatani, hanya kubul dan dubur, sehingga kalau dia sholat pakai celana pendek itu sah sholatnya. Itu dalam mazhab selain mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu auratnya ma baina surrati wa rukbati, bagian di antara pusar dan lutut. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan menutup aurat itu artinya menutup warna kulit dari aurat itu. Artinya kalau seseorang misalnya sudah menutup, sudah kulitnya sudah tertutup, tetapi misalnya bentuk badannya masih terlihat, maka itu dianggap telah menutup aurat. Tetapi itu kurang baik, apalagi bagi perempuan. Ini lima hal yang nanti itu berbeda dengan perempuan. Perempuan nanti akan ada perbedaannya dalam 5 hal ini. 5 hal yang laki-laki tadi. Yang pertama, laki-laki itu menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya. Dalam rukuk, siku ini dijauhkan dari lambung, baik dalam rukuk maupun sujud. Kemudian yang kedua, perutnya itu diangkat dari pahanya, artinya perutnya tidak menempel pada paha. Kemudian bagi laki-laki mengeraskan bacaannya di tempat-tempat yang disunnahkan untuk mengeraskan suara bacaan. Kemudian yang keempat, kalau mengingatkan imam yang sedang lupa misalnya, maka dengan cara membaca tasbih dengan niat zikir, bukan dengan niat mengingatkan. Kemudian yang kelima, auratnya laki-laki adalah bagian badannya di antara pusar dan lutut, tetapi pusar harus ditutup, lutut juga harus ditutup. Nah, ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas sebelumnya. Bagi laki-laki harus hati-hati. Kalau apalagi yang gemuk, perutnya buncit misalnya, kalau pakai celana nggak bisa di atas pusar, di bawah pusar, karena nggak cukup celananya, sehingga dia pakai celana di bawah pusar. Itu harus berhati-hati karena akan terlihat auratnya di saat dia rukuk atau sujud. Biar tidak terlihat, maka bajunya dimasukkan saja ke dalam celana. Kalau pakai kaos dalam, maka kaosnya dimasukkan ke dalam celana, agar nanti ketika dia rukuk, sujud itu tidak terangkat sehingga terlihat bagian dari auratnya. Ini penting untuk diingatkan, sehingga kita ulang kembali. Karena sering kita melihat laki-laki sholat memakai celana, kemudian seperti itu risikonya. Berbeda kalau memakai sarung juga sama sebenarnya, tetapi lebih aman. Sarung itu lebih mudah karena dia kan luas. Pakai sarung misalnya mau perutnya buncit sekalipun di atas perut juga masih bisa, karena luas. Kalau celana kan enggak, sehingga risikonya lebih berat dalam hal menutup aurat ini. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Yang berikutnya untuk laki-laki. Untuk laki-laki bagaimana sholatnya yang berbeda dengan tadi perempuan. Untuk perempuan sekarang ya, tadi laki-laki, sekarang untuk perempuan. Yang pertama kebalikannya dengan yang pertama dari laki-laki.
Kalau perempuan itu menjauhkan dua lengannya dari lambungnya, kalau laki-laki itu menjauhkan kedua lengannya dari lambungnya, kalau perempuan itu tidak menjauhkan dua lengannya dari lambungnya dan tidak mengangkat perutnya dari kedua pahanya dalam sujud. Jadi berarti sikunya ini, dua lengannya ini itu tidak dijauhkan, berarti malah dilekatkan dengan lambungnya. Ini untuk perempuan. Dan dia tidak mengangkat perutnya dari kedua pahanya, berarti perutnya dan pahanya itu menempel ketika dia sujud. Jadi dalam rukuk dan juga sujud, bagi seorang perempuan itu disunnahkan untuk menempelkan sikunya dengan lambungnya. Sikunya ini ditempelkan dengan lambung. Ini dalam rukuk dan juga dalam sujud. Dan pada sujud itu menempelkan perutnya dengan pahanya. Bisa dipahami? Jadi kalau ketika rukuk itu yang ditempelkan apanya? Sikunya ditempelkan pada lambungnya. Ketika dia sujud, maka yang pertama sikunya ditempelkan kepada lambungnya, kemudian perutnya itu ditempelkan kepada pahanya. Jadi berbeda dengan laki-laki tadi. Kalau laki-laki tadi perutnya dijauhkan dari paha, kalau perempuan justru perutnya ditempelkan pada kedua pahanya, kemudian sikunya ditempelkan pada lambungnya. Itu bagi perempuan ketika rukuk dan sujud, bentuknya berbeda. Sayangnya tidak bisa langsung diperlihatkan praktek gambarnya. Jadi saya kira kebanyakan mungkin perempuan yang sudah belajar itu sudah tahu bagaimana tata caranya. Jadi ini yang penting mungkin kita ulang sedikit. Ini ketika rukuk maupun sujud, sikunya ini ditempelkan kepada lambungnya, lambung ini. Kemudian ketika sujud, pahanya itu ditempelkan pahanya ditempelkan kepada perutnya. Itu ketika sujud. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah melirihkan suaranya di hadapan laki-laki. Disunnahkan bagi perempuan untuk melirihkan suara bacaan jika ada laki-laki ajnabi yang bukan mahram di dekatnya. Jadi ada laki-laki mahram, ada laki-laki ajnabi, ada laki-laki yang merupakan zauj atau suaminya. Kalau laki-laki mahram artinya seperti bapaknya, seperti saudara laki-lakinya, seperti anak laki-lakinya, itu namanya mahram. Laki-laki mahram. Kalau laki-laki ajnabi itu yang bukan mahram, bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan anaknya, bukan saudara laki-lakinya, misalnya hanya tetangganya saja misalnya. Maka di sini bagi perempuan dia disunnahkan untuk melirihkan suara bacaan. Nah, jika ada laki-laki itu berada di dekatnya. Tetapi kalau misalnya nggak ada laki-laki lain, misalnya satu ruangan semuanya perempuan, maka di sini bagi perempuan tetap dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya di tempat-tempat yang disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Berarti kalau misalnya dalam sebuah musola misalnya khusus perempuan, nggak ada laki-laki lain, yang jadi imam adalah perempuan, maka di sini imam itu
tetap dianjurkan, disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya ketika seperti laki-laki, karena nggak ada laki-laki ajnabi, tidak ada laki-laki lain di tempat itu. Nah, sehingga perempuan dia mengeraskan bacaannya. Misalnya dalam sholat subuh ya bacaannya keras seperti biasa. Dalam sholat maghrib 2 rakaat pertama bacaannya keras sebagaimana laki-laki juga. Itu kalau nggak ada laki-laki ajnabi. Jika di situ misalnya hanya ada anak laki-lakinya, atau di situ hanya ada misalnya suaminya, atau hanya ada bapaknya, maka dia tetap bisa mengeraskan suaranya, tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Tetapi jika tidak, maka di sini disunnahkan bagi perempuan untuk, artinya jika di situ ada laki-laki ajnabi, maka di sini bagi perempuan disunnahkan untuk melirihkan suara bacaan. Nah, sekali lagi di sini tidak wajib. Kenapa? Karena aurat ini, karena suara perempuan itu bukan aurat. Jadi menurut pendapat yang rajih dan benar, bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat. Aurat perempuan nanti akan kita jelaskan di belakang karena ada tertulis dalam kitab. Jadi suara perempuan itu bukan aurat. Ini perlu kita untuk tegaskan. Karena sebagian ada yang beranggapan berlebihan mengatakan bahwa aurat perempuan itu adalah aurat. Sehingga ketika ada seorang perempuan itu misalnya membaca Al-Quran atau mengeluarkan suara, kemudian dia mengatakan awas aurat misalnya. Jadi suara perempuan bukan aurat, hanya saja memang ketika sholat, jika ada laki-laki lain di dekatnya, maka dianjurkan bagi perempuan itu untuk melirihkan suaranya, tetapi meskipun suara perempuan itu bukan aurat, tetapi kalau misalnya pas suaranya merdu, ya harus berhati-hati karena suara ini juga bisa menimbulkan syahwat bagi orang yang mendengarnya. Tetapi dia bukan aurat, pada dasarnya dia bukan aurat. Ini yang penting. Karena kalau masalah syahwat atau tidak bagi yang mendengarnya, ini kan tergantung bagi yang mendengar. Yang salah itu yang mendengar, bukan yang didengar. Kalau yang didengar itu ya itu bukan aurat. Tetapi bagi yang mendengarnya kemudian dia kok timbul syahwat ketika mendengar suara perempuan itu, maka di sini perempuan itu tidak salah, karena memang dia boleh hukumnya dalam agama untuk mengeraskan suaranya. Sebab kalau menuruti orang yang syahwat atau tidak syahwat, maka ya nggak bisa bergerak. Seseorang tidak akan bisa bergerak karena banyak juga orang yang nggak normal. Jangankan misalnya mendengar suara perempuan, misalnya dia melihat sapi saja bisa syahwat misalnya. Ada sebagian orang yang seperti itu, atau melihat sapi misalnya telanjang dia syahwat, atau melihat kambing dia bisa syahwat. Itu kan pengecualian, bukan salah sapinya, bukan salah kambingnya, tetapi salah orangnya itu yang kemudian dia tidak normal sehingga timbul syahwat seperti itu. Nah, artinya apa? Ini hanya untuk menegaskan bahwa aurat perempuan itu suara perempuan itu bukan aurat. Jadi suara perempuan bukan aurat. Tidak ada dalil dan tidak ada ulama satupun dari kalangan ulama mazhab 4 yang mengatakan bahwa suara perempuan adalah aurat. Ini
perlu untuk kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, cara mengingatkan. Cara mengingatkan bagi perempuan adalah dengan menepukkan tangan, bukan dengan bertasbih, bukan dengan membaca subhanallah, tetapi dengan menepukkan tangan. Tetapi bukan tepuk tangan begini, nanti tepuk tangan seperti ini. Jadi bagaimana menepuk telapak, yaitu dengan menepuk telapak tangan kiri bagian luar, bukan bagian dalam, dengan telapak kanan bagian dalam. Berarti begini. Jadi telapak tangan bagian luar ini bagian dalam, menepuk telapak tangan bagian luar dengan telapak tangan bagian dalam. Begini saja. Itu cara untuk menepuk tangan, bukan dengan bertepuk tangan sebagaimana layaknya orang bertepuk tangan ketika menonton sesuatu, bukan itu. Nah, tetapi di sini apabila kemudian ada laki-laki mengingatkan dengan tepuk tangan, menepuk tangan, dan ada perempuan mengingatkan dengan bertasbih, maka itu juga diperbolehkan. Nah, misalnya ada laki-laki imamnya lupa, kemudian makmumnya perempuan dia membaca subhanallah, itu juga diperbolehkan. Tetapi aturan dasarnya itu kalau perempuan mengingatkan imam yang lupa itu dengan menepuk tangan seperti ini, itu pada dasarnya. Tetapi jika kemudian perempuan itu bertasbih, maka itu juga diperbolehkan. Karena terkadang imamnya nggak paham juga, kalau ditepuk begini dikira suara apa gitu, sehingga dia tetap tetap sujud padahal belum rukuk, bisa jadi kan seperti itu. Sehingga perempuan perlu menegaskan subhanallah misalnya, maka itu diperbolehkan. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya perempuan atau laki-laki dia pakai tepuk tangan, menepuk tangan. Dia mengingatkan bukan pakai subhanallah tetapi pakai begini laki-laki. Itu juga tidak masalah. Artinya tetap diperbolehkan, tidak dilarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian menepuk tangan, kalau kita mengingatkan laki-laki dengan bertasbih, niatnya tadi apa? Harus niat untuk berzikir, bukan berniat untuk mengingatkan. Niatnya zikir. Sekarang kalau menepuk tangan itu bagaimana niatnya? Nah, menepuk tangan itu niatnya dengan memberitahu, itu tidak membatalkan sholat. Karena nggak ada zikir begini, nggak ada zikir begini. Nah, zikir itu kan dengan ucapan, begini tidak ada zikir. Sehingga ketika menepuk tangan itu tetap niatnya mengingatkan, itu nggak apa-apa. Karena tepuk tangan itu bukan lafaz. Sehingga kalau seseorang tidak berniat untuk tidak berniat untuk zikir, itu tetap tidak masalah. Nah, kecuali apabila dia melakukan itu untuk bermain-main. Karena di antara hal yang membatalkan sholat itu adalah bergerak meskipun satu kali untuk bermain-main. Kalau seseorang misalnya menepukkan tangan begini tujuannya untuk main-main, maka batal sholatnya. Tapi kalau tujuannya untuk mengingatkan imam yang lupa, maka ini tidak batal sholatnya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau perempuan tadi mengucapkan tasbih, itu niatnya harus zikir, bukan berniat mengingatkan. Sedangkan bagi laki-laki, kebalik ya, bagi laki-laki ketika mengingatkan dengan tasbih itu niatnya zikir. Bagi perempuan ketika mengingatkan dengan menepuk tangannya itu niatnya
adalah untuk mengingatkan, memberitahu imam bahwa imam itu lupa, sehingga dia harus kembali pada rukun yang dia lupakan. Kemudian yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, aurat perempuan. Aurat perempuan itu adalah seluruh badannya. Mu'allif di sini menjelaskan wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajahaha wa kaffaiha. Seluruh badannya, seluruh badan perempuan yang merdeka itu adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kita bicara dalam mazhab Syafi'i. Seluruh badan perempuan merdeka, karena ada perempuan budak. Kalau perempuan budak yang disebut dengan amat, wal amatu karrajuli. Kalau perempuan budak, maka auratnya itu seperti laki-laki, berarti bagian badannya di antara pusar dan lutut. Tetapi bagi perempuan merdeka seperti perempuan saat ini perempuan merdeka rata-rata semuanya sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Katanya ada di suatu tempat negeri tertentu, Mauritania, tetapi sudah tidak diperjualbelikan. Artinya perempuan yang merdeka itu auratnya adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Muka itu batasnya ya batas batas yang wajib dibasuh ketika berwudu, itu muka. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Maka sudah kita terangkan sebelumnya, dalam menutup aurat bagi perempuan, maka kerudungnya atau mukenanya harus ditempelkan di dagunya. Karena jika tidak, dia misalnya memakainya di bawah sini, di bawah dagu, maka nanti akan ada bagian aurat yang terlihat. Pada umumnya perempuan ini berlaku di dalam sholat dan juga di luar sholat. Di dalam sholat dan juga di luar sholat. Pada umumnya perempuan yang kita lihat itu dalam sholat, kalau pakai mukena seperti pakai kerudung di luar sholat. Padahal ini juga berlaku di dalam maupun di luar sholat. Kalau dia pakainya di sini, nggak ditempelkan di dagunya, maka berarti ada bagian aurat yang masih terlihat, dan itu nggak sah sholatnya. Karena itu harus diperhatikan. Kemudian juga dalam untuk kedua telapak tangan itu juga batasnya sama dari pergelangan tangan ini, baik telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar, ini bukan aurat. Tetapi di sini mulai pergelangan ini aurat semua, aurat. Maka untuk mengamankan agar auratnya itu tidak terbuka, maka kalau dia sholat, maka di tali yang ada pada mukena itu ditalikan ke jari-jari, sehingga ketika dia mengangkat tangannya, maka ini tidak jatuh ke sini. Kalau ini melorot sehingga terlihat bagian auratnya sini, maka nanti batal sholatnya. Karena itu harus betul-betul diperhatikan di sini dalam hal menutup aurat. Ini aurat perempuan ini itu berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam mazhab Syafi'i, menurut qaul yang rajih, yang sesuai dengan dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu aurat perempuan seluruh badannya kecuali, ada pengecualian, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Di dalam sholat seperti itu, di luar sholat juga seperti itu. Karena dalam sebuah hadis, ada hadis perempuan Khuzamiyah, ketika dalam haji wada itu Rasulullah sedang membonceng Al-Fudail ibn Iyad,
di belakang naik unta, di belakangnya ada Al-Fudail ibn itu Fudail ketika dibonceng oleh Nabi, ketika itu tiba-tiba ada seorang perempuan Khothamiyah. Perempuan itu perempuan yang sangat cantik. Dia tidak menutup wajahnya. Dia tidak memakai cadar untuk menutup wajahnya. Dia sedang haji. Kemudian dia datang kepada Nabi bertanya tentang permasalahan bab haji, yaitu kedua orang tuanya yang sudah mampu untuk berhaji, kemudian dia belum haji, apakah bisa digantikan hajinya? Dijawab oleh Nabi bisa dibadali, bisa diganti hajinya oleh anaknya. Ketika itu ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Fudail, Al-Fudail ibn Iyad. Ini seorang pemuda, masih pemuda yang tampan. Kemudian Imra'ah Khothamiyah ini juga cantik. Itu dia Fudail itu melihat ke wajah perempuan itu karena nggak ditutup, memang tidak ditutup. Dilihat oleh Fudail, Rasulullah tahu ini pemuda sama pemudi yang satu sama-sama masih muda, sepertinya saling tertarik. Dia melihat wajahnya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian memalingkan wajah Fudail. Jadi wajah Fudail diginikan. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan kepada perempuan itu, tutuplah muka kamu. Kamu itu perempuan yang cantik, kamu tutup muka kamu. Tidak mengatakan seperti itu. Tetapi wajah Fudail yang dipalingkan. Kenapa? Di sini karena menunjukkan bahwa wajah perempuan itu bukan aurat. Tetapi bagi laki-laki, kalau melihat wajah perempuan dengan syahwat, maka hukumnya haram. Jadi laki-laki melihat aurat perempuan, hukumnya haram mutlak, dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Misalnya laki-laki melihat rambut perempuan ajnabi, dengan syahwat, tanpa syahwat, hukumnya adalah haram. Kalau aurat yang dilihat berarti seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, laki-laki melihatnya, maka itu hukumnya haram, dia berdosa. Baik dia melihatnya dengan syahwat atau dia melihatnya tanpa syahwat. Tapi jika laki-laki itu melihat wajah seorang perempuan ajnabi, perempuan lain bukan mahramnya, atau melihat telapak tangan perempuan lain yang bukan mahramnya, itu hukumnya apa? Pada dasarnya boleh, Tetapi jika kemudian muncul syahwat, maka berdosa bagi laki-laki itu. Tetapi tidak berdosa bagi perempuan itu. Perempuan nggak salah, dia sudah menutup aurat. Dia sudah menutup auratnya, seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya sudah ditutup, dia sudah nggak berdosa. Tetapi kalau ada laki-laki kemudian dia tetap syahwat melihat wajahnya atau melihat kedua telapak tangannya, maka yang berdosa adalah laki-lakinya, sedangkan bagi perempuan yang tersebut dia tidak berdosa. Nah, ini seperti praktek yang terjadi dalam hadis sahih yang tadi kita sebut, yang dikenal dengan kisah Imra'ah Khothamiyah. Imra'ah Khothamiyah yang bertanya kepada Nabi tentang masalah haji. Perempuan itu membuka wajahnya, tidak menutup wajahnya. Tapi Fudail melihatnya, nampaknya dia dengan syahwat dia melihatnya, sehingga kemudian dipalingkan oleh Nabi wajahnya, sehingga tapi perempuan itu tidak diperintah oleh Nabi untuk menutup wajahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun demikian dalam mazhab Syafi'i menutup wajah bagi perempuan itu hukumnya sunnah, tetap disunnahkan.
Nah, meskipun kita melihatnya janggal, misalnya kita melihatnya karena nggak biasa, tetapi sebenarnya hukum dasarnya itu adalah sunnah. Tidak wajib, tidak wajib. Kalau ada yang mewajibkan itu salah, tidak benar. Kalau ada yang mewajibkannya maka itu tidak benar, karena bertentangan dengan dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian kalau menyalahkan orang yang memakai cadar itu juga salah, karena dalam Islam itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Yang salah itu meyakini bahwa itu wajib, itu salah. Meyakini itu wajib, tetapi memakai cadar dengan dengan niat melaksanakan sunnah itu adalah sunnah, tidak salah. Nah, jadi itu rincian hukumnya agar kita itu bisa objektif dalam melihat itu, tidak berlebihan, juga tidak terlalu longgar, juga tidak secara berlebihan. Karena dalam hal ini ada yang ekstrim kanan, juga ada yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan itu mengatakan wajib memakai cadar. Ini mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Dalam hadis banyak sekali yang menyebutkan bahwa wajah bagi perempuan bukan aurat. Bagi istri-istri Nabi ya, bagi istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi, maka diperintahkan untuk menutup wajahnya. Tetapi bagi mukminat selain istri dan anak-anak Nabi, maka itu tidak diwajibkan untuk menutup wajahnya. Tetapi disunnahkan bagi mereka untuk menutupnya. Nah, ada yang ekstrim kemudian mewajibkannya. Ini ekstrim kanan. Kalau mengatakan wajib ya, bukan yang memakai itu berarti ekstrim kalau pakai itu. Enggak. Salah, itu anggapan yang salah. Kalau pakai cadar berarti ekstrim. Enggak, itu anggapan yang salah. Karena apa? Karena itu sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Hanya saja karena selama ini banyak orang yang kemudian ada teroris tertangkap istrinya pakai cadar, ada teroris lagi tertangkap istrinya pakai cadar. Akhirnya apa? Akhirnya orang beranggapan, kalau yang seperti itu berarti ekstrim. Nah, ini gara-gara kasus yang seperti itu, kemudian sesuatu yang baik kemudian menjadi dianggap buruk. Gara-gara apa? Gara-gara oknum beberapa orang yang kemudian tapi dalam praktek mereka itu memang mereka mewajibkan. Itu yang keliru, itu mereka mewajibkannya. Sementara kita itu tidak mewajibkan, kita mengatakan itu sunnah bukan wajib. Sementara mereka kaum radikal itu menganggap itu sesuatu yang wajib. Kalau ada perempuan misalnya keluar rumah misalnya hanya pakai kerudung, tapi meskipun sudah menutup aurat tapi wajahnya terbuka, itu dianggap bermaksiat, dianggap berdosa. Ini yang keliru, yang seperti itu. Nah, ini satu sisi. Jadi yang menganggap itu adalah wajib itu nggak benar. Tetapi ada juga yang liberal, yang terlalu longgar sampai mengatakan menutup aurat yang penting berpakaian sopan, itu sudah menutup aurat. Pokoknya sudah sopan menurut menurut orang di daerah itu. Sopannya kayak apa? Nah, itu berarti sudah dianggap menutup aurat katanya. Ini juga kekeliruan. Kekeliruan. Ada yang seperti itu, pendapat sebagian orang sekarang yang seperti itu. Berarti padahal kadar kepantasan di suatu daerah itu berbeda-beda. Kalau misalnya di Papua gimana menutup auratnya? Kalau sudah pantas kemudian terlihat segala sesuatunya, masa sudah dianggap menutup aurat? Ya tentu itu tidak benar. Jadi harus kita menempatkan hukum itu
harus pas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, itu harus pas. Tidak tidak yang wajib dianggap sunnah, yang sunnah dianggap wajib, yang boleh dikatakan haram, yang haram dikatakan boleh. Ini namanya ruwet. Orang yang seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak memahami agama. Sebenarnya untuk menunjukkan bahwa wajah itu bukan aurat itu mudah, yaitu bahwa dalam sholat wajah harus dibuka bagi perempuan. Itu menunjukkan apa? Dia bukan aurat. Seandainya aurat, maka wajah harus ditutup ketika sholat. Nah, itu secara akal, ya, secara akal seperti itu. Kalau dalil tadi sudah kita sebutkan, tapi secara akal, seandainya wajah itu adalah aurat bagi perempuan, maka pasti para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk menutup wajah ketika perempuan itu sholat. Nah, dalam kitab ini sebenarnya juga ada dijelaskan. Ini yang sering dijadikan hujjah oleh sebagian orang. Dalam kitab ini juga Fathul Qorib ini, itu juga ada disebutkan pembedaan aurat di dalam dan di luar sholat. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yang kuat dan unggul adalah seperti yang tadi kita telah jelaskan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, waktunya sudah lewat, saya nggak lihat jam karena penting untuk disampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.